Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan lindungannya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Dikisahkan di suatu daerah, tinggallah pasangan suami istri. Sang suami bernama Ahmad. Ia adalah suami yang baik dan penuh cinta kasih. Ahmad juga dikenal sebagai pria yang arif dan bijaksana, serta memiliki kesabaran yang luar biasa. Sementara istrinya bernama Zulfa. Ia adalah wanita cantik dan rupawan di desa tersebut. Zulfa juga merupakan seorang istri yang baik, meski ia sedikit bawel terhadap Ahmad suaminya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Ahmad bekerja sebagai petani di ladang yang ia miliki. Ia menanam sayur mayur dan buah-buahan untuk kemudian dijualnya di pasar. Kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis, tak pernah sekalipun para tetangga mendengar mereka bertengkar ataupun cekcok. Semua orang memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Itu karena adanya sifat Ahmad yang bijaksana serta kesabarannya dalam menyikapi kehidupan rumah tangganya bersama Zulfa. Sebagaimana nasihat orang tua dahulu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita harus bisa repok, artinya, di mana istri pok, suami harus bisa rep, begitu juga sebaliknya. Jangan saling menimpali, yang akhirnya berujung dengan pertengkaran, bahkan perpisahan. Satu masa, Zulfa memiliki keinginan yang sangat aneh, ia sangat ingin merasakan sekali saja bertengkar dengan suaminya. Karena semenjak mereka menikah ia memang belum pernah sekalipun bertengkar dengan suaminya. Namun Zulfa tahu, suaminya adalah lelaki bijaksana dan penyabar, sulit baginya untuk memulai pertengkaran. Hingga suatu hari, Zulfa bertamu kepada tetangganya. Ia biasa menyebut tetangganya itu dengan panggilan Bibi. Ia mengutarakan keinginan anehnya itu kepada Bibi, dan memintanya untuk memberi saran apa yang harus ia lakukan agar ia bisa bertengkar dengan suaminya. Bibi pun keheranan dengan keinginan Zulfa tersebut. Sebab tidak ada orang yang menginginkan pertengkaran dalam rumah tangganya, bahkan ia sendiri pun tidak menginginkannya. Namun kehidupan rumah tangga seseorang itu berbeda-beda, selalu saja ada jalan untuk bertengkar. Tetapi berbeda dengan Zulfa, ia memiliki suami yang bijaksana serta sabar, mungkin sulit baginya bertengkar, semua orang tahu itu. Karena itulah rumah tangganya selalu rukun dan harmonis. Bibi pun memaklumi keinginan Zulfa yang tak wajar itu, mungkin ia hanya ingin merasakan sekali saja bertengkar dengan suaminya. Pikir Bibi dalam batinnya. Kemudian Bibi menyarankan kepada Zulfa, agar ia memasak nasi gigih, atau setengah matang. Ia meyakinkan Zulfa dengan begitu suaminya pasti marah dan mereka pasti bertengkar. Setelah mendapat saran dari tetangganya itu, Zulfa kembali ke rumah. Kemudian ia memasak berbagai hidangan seperti biasa, hanya saja kali ini nasi yang akan ia hidangkan adalah nasi setengah matang, atau dalam bahasa Sunda disebut gigih. Setelah semua masakan selesai, kemudian ia menatanya di meja makan, lalu ia duduk sembari menunggu suaminya pulang dari ladang. Sebentar lagi suamiku pulang, tak sabar rasanya melihat ekspresi marah suamiku setelah makan nasi gigih ini. Terus terang, seumur menikah belum pernah aku melihatnya marah kepadaku. Gumamnya dalam hati. Hari itu cuaca amat terik, Ahmad memutuskan pulang sebelum zuhur. Kebetulan ia sudah lapar, dan memang sudah waktunya makan siang. Tidak lama kemudian Ahmad pun tiba di rumah. Assalamualaikum. Ucap salam Ahmad sembari membuka pintu. Waalaikumsalam. Jawab Zulfa dari tempat ia duduk. Kemudian Ahmad menghampiri istrinya yang sedang duduk di meja makan menunggunya. Melihat hidangan yang sudah tertata rapih di meja, membuat selera Ahmad tergugah, yang memang ia sudah sangat lapar. Kemudian dengan nada lembut, Zulfa segera mempersilahkan Ahmad duduk dan menyantap hidangan yang telah ia sediakan. Zulfa pun mengambilkan nasi yang masih gigih itu dan meletakkannya ke piring Ahmad. Melihat nasi yang masih gigih itu, Ahmad terheran-heran, ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa istrinya menghidangkan nasi gigih. Namun dengan lapang dada dan sabar ia menerimanya. Ia memakan nasi gigih itu dengan lahap dan hati yang gembira. Melihat hal tersebut Zulfa terkejut, suaminya sama sekali tidak memarahinya, meski yang ia sajikan nasi gigih. Ia tahu suaminya pasti lelah dan lapar setelah setengah harian bekerja di ladang. Dengan penasaran Zulfa bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tidak marah, setelah lelah bekerja dan lapar, malah nasi gigih yang kusajikan?"
Ahmad pun tersenyum, dengan nada lembut ia menjawab, "Duhai istriku tercinta, aku tidak punya alasan untuk marah terhadapmu. Justru aku bangga padamu, engkau adalah istri yang bijaksana. Engkau selalu tahu apa yang menjadi keinginan suami. Terus terang, semenjak di ladang tadi, aku kepikiran ingin makan nasi gigih. Kebetulan sekali engkau menyajikan nasi gigih ini." Mendengar jawaban sang suami, Zulfa tersenyum haru atas kesabaran dan kebijaksanaan suaminya. Akhirnya pertengkaran seperti yang diharapkan Zulfa pun tidak terjadi. Keesokan harinya Zulfa kembali bertamu ke rumah bibi. Ia menceritakan bahwa suaminya tidak marah sama sekali, malah kebetulan ingin makan nasi gigih, ujarnya. Mendengar penuturan Zulfa, bibi pun bingung menghadapi lelaki sesabar itu. Bibi menyarankan kepada Zulfa untuk melupakan keinginan anehnya itu. Ia berkata, "Sudahlah. Lupakan saja keinginan anehmu itu, suamimu itu lelaki yang sangat penyabar, sulit rasanya membuat ia marah." Namun Zulfa masih penasaran dengan keinginannya itu. Ia meyakinkan bibi bahwa ia hanya ingin merasakan bertengkar sekali saja seumur hidup dengan suaminya. Karena desakan manja, Zulfa meminta saran kepada bibi. Kali ini bibi menyarankan agar Zulfa membuatkan satu setel pakaian untuk suaminya. Namun pakaian tersebut harus dibuat tidak wajar. Untuk baju, buatlah lengan sebelah kanan panjang, sementara sebelah kiri pendek. Sedangkan untuk celana, sebelah kanan pendek sementara sebelah kiri panjang. Saran sang bibi. Mendapat saran yang kedua dari bibi, Zulfa pun kembali ke rumah. Ia langsung membuat pakaian untuk suaminya, sesuai saran dari bibi yang merupakan tetangganya itu. Kemudian pakaian pun selesai dibuatnya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk diberikan kepada suaminya. Malam itu Ahmad hendak pergi ke masjid untuk sholat Isya. Dengan nada lembut Zulfa memanggilnya. Mendengar panggilan sang istri tercinta, Ahmad pun menghampiri istrinya. Kemudian Zulfa menyodorkan pakaian yang ia buat, seraya berkata, "Aku membuatkan pakaian untukmu wahai suamiku, mudah-mudahan engkau menyukainya," ucap sang istri. Lalu Ahmad pun mengambilnya dan langsung mencobanya. Sesaat ia terdiam. Ia merasa heran dengan perbuatan istrinya akhir-akhir ini. Ia bertanya-tanya dalam hati, "Apakah istriku sudah gila?" gumam Ahmad dalam batinnya. Melihat suaminya memakai pakaian tersebut, sembari menahan tawa, Zulfa bertanya, "Bagaimana wahai suamiku? Apakah engkau menyukainya?" Dengan senyum manis di wajahnya, Ahmad menjawab pertanyaan istrinya. Oh, aku sangat menyukainya, pakaian ini cocok sekali untukku. Sungguh, engkau memang istri yang pengertian, tahu kalau suami suka sholat. Dengan pakaian seperti ini sama saja engkau membantu meringankanku melingkiskan lengan baju ketika berwudu. Terima kasih wahai istriku, jawab Ahmad sembari memuji istrinya. Mendengar jawaban sang suami dan pujiannya, membuat Zulfa tak berdaya mendengarnya. Ia terharu sekaligus membuatnya semakin penasaran terhadap kesabaran suaminya. Pertengkaran yang ia harapkan, lagi-lagi tidak terjadi. Keesokan harinya, Zulfa kembali menemui sang bibi untuk kesekian kalinya. Ia menceritakan kepada bibi, pakaian yang ia buat, hitung-hitung meringankannya melingkis lengan baju ketika berwudu, ujarnya. Bibi pun yang mendengar penuturan Zulfa merasa bingung, sekaligus semakin kagum akan kesabaran dan kebijaksanaan Ahmad menyikapi istrinya. Lalu bibi menyarankan kepada Zulfa dan menasihatinya untuk mengurungkan keinginannya itu. Keinginan itu tidak dapat dibenarkan, walau hanya ingin merasakan satu kali pertengkaran saja. Sekecil apapun pertengkaran itu tidak baik. Namun Zulfa tetap bersikeras dengan keinginannya. Dengan manja dan penuh harap, ia meminta saran kembali sang bibi. Bibi yang tidak bisa menasihati Zulfa untuk mengurungkan keinginannya itu pun menjadi bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mundar-mandir sembari berpikir. Sesaat bibi berpikir, akhirnya ia mendapatkan cara. Ia yakin kali ini sesabar apapun suami Zulfa pasti akan marah. Dan keinginan Zulfa untuk bertengkar pasti terlaksana, pikirnya dalam hati. Lalu kemudian bibi menyarankan kepada Zulfa untuk memukul suaminya sepulang sholat Isya di masjid. Ia jamin kali ini mereka pasti akan bertengkar hebat. Setelah mendapat saran yang ketiga kalinya, Zulfa pun kembali ke rumah. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti biasa, waktu Isya Ahmad pamit kepada Zulfa untuk sholat berjamaah di masjid. Sesaat setelah Ahmad pergi, Zulfa bergegas menyiapkan halu untuk memukul suaminya.
Dalam istilah orang Sunda, halu adalah alat tradisional yang biasa digunakan untuk menumbuk padi pada kala itu. Kemudian Zulfa bergegas mengintip di balik jendela dengan cemas. Tak lama kemudian samar-samar terlihat bayangan suami menuju rumahnya. Terdengar lantunan sholawat sang suami yang semakin mendekat, Zulfa pun bergegas bersembunyi di balik pintu dan bersiap menghantam suaminya. "Assalamualaikum," ucap salam Ahmad sembari membuka pintu. Baru beberapa langkah Ahmad masuk, tiba-tiba pukulan menghantam kepalanya hingga ia tersungkur. "Alhamdulillah," teriak Ahmad sembari menahan rasa sakit. Melihat itu Zulfa pun syok, ia khawatir pukulannya terlalu keras, ia takut terjadi hal buruk kepada suaminya akibat pukulannya tersebut. Lalu Ahmad melanjutkan dan berkata, "Masya Allah, aku bersyukur memiliki istri sepertimu, engkau sangat pengertian, engkau selalu tahu kesusahan suami. Terus terang, selesai sholat tadi, tiba-tiba kepalaku pusing. Para jamaah membantu memijit satu pun tidak ada yang mempan. Aku terpaksa pulang meski sempoyongan. Setelah engkau pukul dengan halu itu, spontan pusing kepalaku hilang. Terima kasih istriku sayang," tutur Ahmad dengan lirih. Meski Ahmad berkata seperti itu, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya yang terlihat dari raut wajahnya. Zulfa yang masih syok, tangannya gemetar dengan halu di genggamannya, ia melemparkan halu itu, dan memeluk suaminya sambil menangis sejadi-jadinya. Ia sangat menyesali perbuatannya kali ini. Ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi hal buruk menimpa suaminya. Zulfa meminta maaf kepada suaminya, dan menjelaskan apa yang ia lakukan akhir-akhir ini semata-mata karena hanya ingin merasakan sekali saja bertengkar dengan suaminya. Dengan linangan air mata membasahi pipinya, Zulfa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam pelukan erat sang suami, Zulfa terus menangis menyesali semua perbuatannya. Suasana menjadi semakin haru ketika turun hujan malam itu. Nampaknya langit pun tersentuh menyaksikan kebesaran hati sang suami memaklumi kehilapan sang istri. Cahaya redup lampu klasik di sudut-sudut ruangan menghiasi, memancarkan nuansa romansa yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Akhirnya mereka pun hidup bahagia, menua bersama, dan cerita pun selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga kita dapat mengambil pelajaran dalam kisah tersebut. Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.